Suatu hari di pertengahan tahun 1908, seorang bocah berusia 6 tahun termangu di depan rumahnya melihat beberapa orang yang dirantai dan ditangkap serdadu Marsose Belanda. Dia lalu bertanya kepada neneknya, "Siapakah orang-orang itu?" Neneknya pun menjawab singkat, "Itu adalah orang-orang Kamang yang melawan Belanda." Bocah kecil itu merekam memori saat melihat sekitar selusin serdadu Marsose berjaga di jembatan dekat rumahnya di Bukit Tinggi selama beberapa minggu. Serdadu bersenjata senapan dan bayonet itu menodong dan menggeledah setiap orang yang masuk dan keluar kota. Bocah yang menyaksikan kekejaman serdadu Belanda itu adalah sang proklamator, Muhammad Hatta. Dari peristiwa inilah pertama kali tertanam dalam hatinya tekad untuk membebaskan bangsanya dari belenggu penjajahan Belanda. Kisah itu tertulis dalam buku autobiografinya, Memoir Muhammad Hatta. Waktu kutanya kepada pamanku, apa sebab orang-orang yang lewat diperlakukan seperti itu? Ia ceritakan peristiwa pajak, plakat panjang, dan perang Kamang, tulis Hatta dalam bukunya tersebut. Tak banyak yang bisa ditangkap oleh Hatta kecil dari apa yang diceritakan pamannya pada saat itu. Yang diingat Hatta pada waktu itu adalah Belanda tidak bisa dipercaya. Mereka melanggar janji, dan dalam jiwa Hatta langsung tertanam perasaan Belanda itu jahat. Penangkapan orang-orang itu berawal dari pemberontakan terhadap Belanda di Kamang, sebuah nagari sekitar 16 km dari Fort de Kock atau Bukit Tinggi. Perlawanan terhadap Belanda itu sendiri bermula dari rencana pemerintah Hindia Belanda menarik pajak kepada masyarakat sebagai ganti kebijakan tanam paksa. Sebelumnya, pemerintah kolonial memang menerapkan kebijakan agar masyarakat menanam kopi dan dijual kepada pemerintah Belanda. Kebijakan blasting lah yang menggantikan, bahkan lebih mengerikan dari kebijakan tanam paksa itu. Belanda menetapkan pajak 2% terhadap semua penduduk di Sumatera Barat yang disebut blasting atau pajak penghasilan dari hasil kekayaan sawah dan ladang. Tidak hanya itu, hewan ternak yang disembelih untuk upacara adat dan hari raya agama pun dikenakan pajak sebesar 3 gulden. Parahnya lagi, pemasukan dari harta pusaka juga diberlakukan pajak. Mama atau paman yang dituakan dalam susunan kekerabatan Minangkabau bertanggung jawab membayar pajak harta pusaka atas kaumnya. Jika pajak tidak dibayar, harta pusaka boleh disita oleh Belanda. Ninik mama dan datuk banyak yang diancam penjara atau diasingkan. Orang Minangkabau jelas merasa bahwa kewajiban membayar pajak langsung itu sebagai pelanggaran berat atas perjanjian plakat panjang, yakni perjanjian antara Belanda dan Minangkabau untuk mengakhiri Perang Padri pada tahun 1833. Seperti diketahui, salah satu butir kesepakatan dalam plakat panjang adalah Belanda tidak akan mengenakan pajak langsung kepada orang Minangkabau. Tentu saja kesemena-menaan ini membangkitkan rasa penindasan yang jelas harus dilawan. Penolakan blasting ini bergema di seluruh pelosok nagari di ranah Minang waktu itu. Para ninik mama, ulama, cerdik pandai, dan bundo kanduang menggelar berbagai rapat menolak pajak ini. Rapat dihadiri oleh utusan-utusan dari Laras Agam Tuo, Lubuk Basung, Manggopoh, dan lain-lain. Semua utusan sepakat dan dengan kebulatan tekad melancarkan aksi untuk menentang peraturan pajak itu. Masyarakat ikut mendukung. Di banyak tempat mulai bertebaran selebaran anti pajak. Hal ini membuat geram J. Westeneng, kepala kontroler Ot Agam. Westeneng ini pula lah yang nantinya memimpin penyerangan terhadap negari Kamang. Laras Banu Ampu terang-terangan menyatakan ketidaksanggupan rakyat untuk membayar pajak. Di Baso, Canduang, dan Ampe Angke, sekitar 200 orang penduduk melakukan long march. Mereka berunjuk rasa menentang kebijakan semena-mena itu. Kian lama jumlahnya kian banyak. Belanda panik. Pengunjuk rasa dan para nini mama banyak yang ditangkap dan dipenjarakan di Padang. Selain unjuk rasa, juga mulai terdengar seruan perang sabil dan mati syahid. Di surau-surau terdengar orang meratip. Banyak pula yang mulai berlatih silat.
Masjid Talua merupakan saksi sejarah dari Perang Kamang, sebab di tempat ini menjadi pusat pelatihan rakyat Kamang menghadapi Belanda. Seruan perang fisabilillah dan mati syahid yang paling kuat berasal dari Kamang. Dan akhirnya perang itu pun terjadi. Senin 15 Juni 1908, seorang warga Mage datang ke kantor Laras untuk membayar belasting, dihadang sekelompok masyarakat yang menolak belasting. Laras Mage yang bernama Warido marah kemudian melaporkan kejadian ini kepada Westeneng di Bukit Tinggi. Westeneng kemudian mengerahkan 160 orang serdadu yang dipecah menjadi 3 pasukan. 80 serdadu masuk dari Tanjung Alam dipimpin oleh Westeneng sendiri. 30 serdadu masuk dari Gadut dipimpin oleh Letnan Cerik dan Letnan Hein. 50 marsose lagi masuk lewat Biaro dan dipimpin oleh Letnan Schap dan Letnan Boldik. Laras Warido yang berpihak kepada Belanda juga ikut bergabung dengan pasukan ini. Dalam perjalanan, pasukan Belanda dihadang oleh para pejuang. Di Mage, perlawanan dipimpin oleh Datuk Perpati. Pasukan Letnan Schap dan Boldik yang masuk lewat Biaro berbelok ke Mage. Sampai di Mage, mereka dihadang oleh pasukan Datuk Perpati. Pertempuran pun tak terelakkan. Dalam pertempuran tersebut, Laras Warido mati terbunuh di tangan Datuk Perpati. Namun sang datuk dan beberapa pengikutnya juga gugur sebagai syahid. Di lain tempat, pasukan yang dipimpin Westeneng bergerak mengepung rumah Haji Abdul Manan, seorang ulama berpengaruh yang mengobarkan perang sambil menolak belasting. Tapi pengepungan itu tak membuahkan hasil. Haji Abdul Manan sudah pergi ke Kamang bergabung dengan pasukan Datuk Rajo Penghulu. Menjelang tengah malam, pemimpin perang Kamang, Datuk Rajo Pangulu, mendapat informasi bahwa pasukan Belanda telah berkumpul di sekitar Kampung Tangah. Mendengar hal tersebut, dia langsung menyiapkan pasukan tempur. Beduk dan kentongan dibunyikan di setiap kampung penanda bahwa perang akan segera dimulai. Ratusan orang dari seluruh kampung yang ada di Kamang mulai berdatangan ke Masjid Talua untuk menerima instruksi penting dari Datuk Rajo Pangulu. Masyarakat yang terdiri dari ratusan orang ini dibagi menjadi beberapa kelompok. Setelah selesai salat berjamaah, mereka bergerak menuju Kampung Tangah untuk menghadapi pasukan Belanda. Mereka hanya bersenjatakan senjata tradisional seperti pedang, pisau, parang, dan kampak dengan berani menyerbu pasukan Belanda yang memakai senjata modern. Dengan gagah berani mereka menyelinap di balik rerimbunan padi dan semak belukar. Pedang-pedang berkilatan tertimpa cahaya bulan. Para syuhada ini dengan gesit mulai mendekati pasukan Belanda yang bersenjata lengkap. Saat penyerangan sedang berlangsung, masyarakat Buki yang dipimpin oleh Haji Abdul Manan datang membantu pasukan Datuk Rajo Pangulu. Serangan tersebut berlangsung sampai sekitar pukul 2 dini hari. Serangan gabungan yang dilakukan oleh pasukan Datuk Rajo Pangulu dan Haji Abdul Manan berhasil memukul mundur pasukan Belanda. Kemenangan saat itu berada di tangan masyarakat Kamang dan Buki. Tapi menjelang pagi, pasukan Belanda mendapat bantuan dari tentara di Bukit Tinggi dalam jumlah yang sangat besar. Perang kemudian kembali berkobar. Dalam perang tersebut, Belanda berhasil mengalahkan pasukan Datuk Rajo Pangulu dan Haji Abdul Manan. Kedua pemimpin perang ini syahid bersama puluhan masyarakat di medan tempur tersebut. Saat masyarakat mengurus jenazah para syuhada yang telah gugur, kemudian pada pagi harinya diketahui bahwa di antara patriot yang gugur itu terdapat 2 orang wanita, yakni Siti Asiah, istri Datuk Rajo Pangulu, dan Siti Anisah. Mereka berdua ikut bertempur melawan Belanda dengan menyamar mengenakan pakaian laki-laki. Perang frontal ini merenggut 70 jiwa dari pihak para pejuang. Sedangkan dari pihak Belanda, menurut buku 70 tahun Perang Kamang Manggopo, jumlah tentara Belanda yang tewas dalam penyerangan terhadap Kamang tidak kurang dari 425 orang. Walaupun dalam laporan resmi Westeneng, dia cuma menyebutkan kalau di pihak mereka 11 orang yang tewas ditambah 13 orang luka-luka. Padahal saksi mata menyebutkan pasukan-pasukan Belanda yang terluka dan tewas dibawa dengan berpuluh pedati ke Bukit Tinggi. Beberapa pemimpin perang Kamang seperti Garang Datuk Palindih, Kari Mudo, Datuk Siri Marajo, Pandai Kasumin,
Haji Amin dan lain-lain ditangkap tentara Belanda. Mereka ditahan di Padang, Magelang, Makassar, dan Batavia. Beberapa orang pemimpin perang Kamang ini meninggal dalam pembuangan, seperti Datuk Sirima Rajo meninggal di penjara Glodok, Pandai Kasumin meninggal di penjara Makassar, dan Karimudo meninggal di Batavia. Pada tahun 1962, pemerintah melalui Menko Hankam Jenderal Abdul Haris Nasution meresmikan makam yang terletak di Dusun Kampung Budi, Jorong Pakan Sinayan, Nagari Kamang Mudi sebagai komplek makam pahlawan Perang Kamang.